Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desideria Febrinola Sutriani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan transformasi untuk mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMP. Transformasi itu sendiri adalah mengubah setiap koordinat lainnya pada bidang dengan aturan tertentu, merupakan pengertian transformasi dalam geometri. Nah, transformasi sendiri itu dibagikan ke dalam beberapa jenis. Itu yang pertama translasi, kedua refleksi, ketiga rotasi, yang keempat dilatasi. Berikutnya berkaitan dengan translasi atau pergeseran. Translasi pada transformasi geometri merupakan perpindahan dengan cara menggeser suatu benda. Itu bisa saja berupa titik atau bangun datar menurut jarak dan arah tertentu. Adapun sifat dari translasi itu sendiri adalah yang pertama, objek yang ditranslasi bentuk dan ukuran itu tetap atau tidak berubah. Yang kedua, objek yang ditranslasikan posisinya berubah. Baik teman-teman, untuk lebih memahami bagaimana itu translasi atau pergeseran, kita akan masuk kepada suatu contoh soal. Di mana di sini contoh soalnya itulah Desi, nama saya sendiri, akan memindahkan lukisan pada dinding dengan menggeser ke kanan sejauh 8 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan. Sketsakan pergerakan lukisan pada bidang kartesius. Kemudian temukan proses pergerakan lukisan dari posisi awal ke posisi akhir. Untuk lebih memahaminya, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, di sini tadi soalnya Desi memindahkan lukisan pada dinding dengan menggeser ke kanan sejauh 8 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan. Sketsakan pergerakan lukisan pada dinding kartesius. Kita sketsakan lukisan itu. Misalkan lukisan itu berbentuk persegi. Kita bisa ambil sembarang titik. Misalnya untuk titik A kita ambil dengan negatif 7,1, titik B nya kita ambil dengan koordinat negatif 2,1, untuk titik C nya kita ambil koordinat negatif 2,4. Situ untuk titik D nya kita ambil koordinat untuk negatif 7,4. Nah, misalkan gambar ini merupakan lukisan tadi. Lalu berikutnya temukan proses pergerakan lukisan dari posisi awal ke posisi akhir. Kita misalkan tadi mulai dari sini. Dari sini kan dijelaskan menggeser ke kanan sejauh 8 satuan. Kita bisa hitung sama-sama mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kanan dan menggeser ke atas sejauh 3 satuan. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, sampai pada titik ini kurang lebih. Berikutnya kita akan mentranslasikan kira-kira pergeseran atau posisi dari titik awalnya tadi ketika setelah dilakukan translasi atau pergeseran itu kira-kira titik akhirnya seperti apa. Di sini tadi teman-teman kita sudah memisalkan untuk titik awal itu dengan A, B, C, D itu untuk lukisan. Nah, untuk pergeseran itu kita akan misalnya tadi pada A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, setelah ditranslasikan, yang bagian ininya merupakan daerah yang sudah ditranslasi atau lukisan yang sudah ditranslasikan, di mana untuk jarak A tadi dari negatif 7,1 setelah ditranslasikan menjadi 1,4. Untuk perhitungan ini bisa kita menggunakan cara seperti ini. Misalnya ini tadi gambar lukisannya. Nah, untuk geseran pertama tadi di mana posisi awal tadi titik A berada di koordinat negatif 7,1, kemudian bergerak sejauh 8 satuan ke kanan dan ke atas sejauh 3 satuan. Nah, kita bisa menggunakan penyelesaian dengan menggunakan penjumlahan pada matriks. Di sini tadi titik awalnya negatif 7,1,
Setelah itu bergeser 8 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga bisa kita jumlahkan sini. Negatif 7 tambah 8 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi posisinya berubah dari negatif 7,1 itu menjadi 1,4. Itu untuk titik A nya. Nah, untuk titik B nya juga sama model sel kerjanya menggunakan matriks, yaitu dari titik awalnya tadi negatif 2,1, dia akan bergeser 8 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga kita bisa menggunakan penjumlahan pada untuk matriks juga. Negatif 2 tambah 8 sama dengan 6, 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi dari posisi awalnya negatif 2,1, dia akan berubah posisinya menjadi B aksen sebenarnya sih teman, itu menjadi 6,4. Maaf ya, di sini salah tulis. Begitu juga untuk cara pergeseran, cara kerja untuk pergeseran yang ketiga dan keempat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk titik awalnya tadi A, B, C, D untuk posisi awal pada gambar ini merupakan jadi negatif 7,1, negatif 2,1, C-nya negatif 2,4, D-nya negatif 7,4. Akan berubah posisinya menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan masing-masing nilai. Untuk A aksen itu tadi 1,4, B aksen 6,4, C aksen 6,7, dan D aksennya 1,7. Dan sesuai definisi juga tadi teman-teman, bahwa sifat dari translasi itu adalah objek yang ditranslasi itu kan ukuran itu tetap atau tidak berubah seperti ini. Ini posisi awal dan ini posisi akhir. Objeknya tidak berubah, ukurannya masih sama, tetapi posisinya itu yang berubah. Lalu berikutnya teman-teman, kita akan masuk kepada refleksi atau pencerminan. Di mana refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat bayangan cermin itu jarak antara benda asli dengan cermin akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin, atau serta ukuran dan sama. Mungkin teman-teman sering bercermin. Nah, ketika teman-teman melihat wajah teman-teman di cermin itu persis sama, tidak berubah. Itu juga posisinya. Tentu saja jarak dari tempat teman berdiri itu ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Nah, untuk memastikan bahwa pernyataan ini atau sifat-sifat dari pencerminan ini benar, kita akan melakukan ujinya pada aplikasi GeoGebra. Baik teman-teman, coba kita lihat. Misalnya di sini kita akan menggambarkan sebuah segitiga. Ini merupakan gambar aslinya. A, B, C. Ini merupakan gambar asli. Lalu pencerminan ini dibatasi oleh satu garis tegak lurus. Misalnya kita akan buat satu garis tegak lurus. Nah, di sini nanti kita akan melihat apakah benar bahwa jarak dari benda aslinya atau objek aslinya dengan bayangan itu sama atau tidak. Coba kita lihat bayangannya. Oke. Teman-teman bisa lihat pada layar ini bahwa ini merupakan ABC, ini merupakan segitiga gambar aslinya, dan ini merupakan bayangannya. Di sini bayangan objek asli dengan bayangan itu tidak berubah. Lalu kita akan lihat apakah benar jarak dari benda asli ke garis sama dengan jarak dari garis ke bayangannya. Kita akan lihat. Kita akan hitung dari sini. Misalnya dari sini. 1, 2, 3, sebanyak 3 satuan. Lalu kita akan lihat lagi jarak dari bayangannya ke garis. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa bahwa refleksi atau pencerminan itu merupakan bangun atau objek yang dicermin itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, jarak bangun atau objek dari cermin adalah sama dengan jarak dari bayangan dengan cermin tersebut.
Lalu berikutnya adalah teman-teman tentang dilatasi atau perkalian. Di mana dilatasi dalam transformasi geometri adalah yang mengubah ukuran benda, namun bentuknya tetap. Contoh dari dilatasi itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti miniatur mobil. Misalnya ada gambar mobil itu sama persis dengan mobil yang sebenarnya, tetapi ukurannya berbeda. Atau misalnya pencetakan foto yang diperbesar dari flashnya atau layar kamera. Untuk lebih memahami bagaimana dilatasi atau perkalian itu, kita akan lihat beberapa contoh soalnya. Namun sebelum ke contoh soalnya, kita akan lihat dulu jenis-jenis dilatasi. Jenis dilatasi yang pertama tuh dilatasi atau perkalian terhadap titik pusat atau 0,0. Yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Untuk dilatasi titik pusat 0,0 itu menggunakan rumus seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan T0 lokal dan ini. Kalau misalnya untuk titik pusat P, A, B rumus seperti ini. Untuk lebih memahami ini teman-teman, kita akan masuk pada contoh soal. Nah, di sini saya contoh soalnya di Word. Nah, untuk contoh soal dilatasi sini, suatu objek berbentuk persegi panjang PQRS berada di bidang koordinat kartesius. Misalnya kita gambarkan saja misalnya untuk koordinat ini. Misalnya tadi kita bisa melihat seperti lukisan tadi, itu merupakan suatu persegi panjang dengan PQRS. Nah, untuk nilai dari P-nya sendiri itu 1,3, Q-nya 4,3, R-nya 1,2, dan S-nya 4,2. Jika objek tersebut didilatasikan terhadap titik pusat dengan K sama dengan 2, tentukan bayangan-bayangan yang terjadi. Nah, kalau misalnya sini tadi dengan K dengan 2, berarti kita bisa menggunakan rumus untuk dilatasi dari titik pusat 0,0. Berikut ini penyelesaiannya. Nilai P-nya tadi sudah diketahui. Untuk nilai P-nya tadi itu adalah 1,3. Nah, berikut kita akan mencari P aksennya. Untuk mencari P aksennya itu, saya menggunakan rumus seperti ini. Perkalian, sehingga di sini 2 kali 1 sama dengan 2, 0 kali 1 sama dengan 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. Berikutnya 0 kali 3 sama dengan 0, 2 kali 3 sama dengan 2,6. Jadi hasil dari dilatasi perkalian untuk P aksennya itu sama dengan 2,6. Yang berikutnya adalah Q aksen. Untuk mencari Q aksen juga sama seperti mencari P aksen. Tadi kita tinggal memasukkan rumusnya dan melakukan perkalian. Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, dari kita tadi sudah mencari P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Sehingga kita bisa membuat tabel barunya tadi seperti ini. Titik awal untuk P tadi 1,3 koordinatnya. Nah, setelah didilatasikan, P aksennya itu sama dengan 2,6. Yang berikut, untuk nilai Q-nya tadi koordinatnya 4,3. Setelah dilakukan dilatasi tadi, sehingga untuk dapat Q aksennya 8,6. Seperti ini teman-teman. Lalu berikutnya teman-teman, yang terakhir kita akan bahas tentang rotasi atau perputaran, di mana rotasi merupakan salah satu transformasi yang memutar setiap titik sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap tersebut merupakan pusat rotasi, besarnya sudah dengan tahap awal yang disebut sudut-sudut rotasi. Lalu untuk rotasi itu sendiri memiliki putaran dengan arah perputaran ada 2 jenis, yaitu rotasinya searah jarum jam dan rotasinya berlawanan arah jam. Tetapi yang membedakannya adalah besar sudutnya, di mana kalau misalnya searah jarum jam, maka sudutnya itu bernilai negatif. Dan rotasi yang berlawanan arah jam, sudutnya itu bernilai positif. Baik teman-teman, kita akan coba membuat rotasi menggunakan GeoGebra ini.
Di sini kita akan coba membuat rotasinya itu untuk titik sudutnya. Misalnya titik sudutnya di sini 90 derajat berlawanan arah jam. Kira-kira letaknya dulu. Letaknya di sini ya teman-teman, di kuadran 4. Mana kuadran 4 itu untuk X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif atau cos positif. Lalu kita akan coba yang untuk berlawanan, yang searah jarum jam. Itu tadi berlawanan. Jadi teman-teman, itu saja materi yang saya presentasikan berkaitan dengan transformasi, yang dimana tadi dalamnya ada translasi atau pencerminan, refleksi atau translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Seperti itu teman-teman.